Amin. Nah, salah satu penyakit manusia ya, ini uh, mengacu pada manusia pada umumnya, khususnya untuk orang-orang Kristen, adalah perihal tanggung jawab. Penyakitnya apa? Penyakitnya adalah tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Kalau dalam konteks pembahasan kita tentang keselamatan, tanggung jawab tersebut adalah berkaitan dengan iman, kehidupan iman. Jadi penyakit orang pada umumnya adalah perihal tanggung jawab, yaitu orang yang tidak bertanggung jawab, ketidakbertanggungjawaban. Kalau dikaitkan dalam konteks Kristen, pembahasan keselamatan, berarti ketidakbertanggungjawabannya terhadap kehidupan iman. Nah, banyak yang berpikir begini, saya kan sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin berbuat baik, saya sudah menolong orang, saya kan sudah melakukan apa yang dianggap baik menurut ukuran umum. Dan orang tersebut merasa bahwa dia sudah bertanggung jawab atas imannya. Lebih lucu lagi, orang yang berpikir kalau ketika dia mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah tidak perlu mempertanggungjawabkan imannya lagi. Karena cukup percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, biasa keyakinan ini dibangun atas dasar pemahamannya terhadap keselamatan, yaitu soal anugerah. Kalau manusia merespon anugerah Allah, berarti anugerah atas keselamatan. Keselamatan atau anugerah itu, gimana ngomongnya? Keselamatan itulah adalah atas jasa manusia. Kalau manusia merespon anugerah Allah, berarti keselamatan karena usaha manusia. Nah, mereka berpikirnya begitu. Padahal kan Alkitab jelas, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ibrani, bentar ya. Ibrani 12 ayat 2 juga di situ kan perlombaan yang diwajibkan. Berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan. Harus ada sesuatu yang diperjuangkan. Di situ dikatakan lomba kan. Nah, itulah yang kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan karena kita merasa kalau kita sudah melakukan perbuatan baik yang dalam semua agama diakui bahwa itu adalah kebaikan. Kita sudah rajin beribadah, kita terlibat dalam satu pelayanan. Lalu kita merasa bahwa kita sudah mempertanggungjawabkan iman kita dengan benar. Ini yang disebut penyesatan terselubung ya. Penyesatan terselubung. Iblis itu menjatuhkan Hawa bukan menyuruh Hawa untuk menyembah dia atau menyuruh Hawa dan Adam itu untuk berbuat jahat. Betul nggak? Tapi untuk memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau mereka makan itu, mereka jadi tahu yang baik, tahu yang jahat. Bukannya itu baik, itu kan? Jadi semakin kita belajar, sebetulnya semakin kita melihat kalau
ternyata keselamatan itu membutuhkan usaha manusia. Keselamatan itu membutuhkan usaha manusia, maksudnya manusia berjasa atas keselamatan? Enggak. Tapi respon manusia itu dibutuhkan untuk supaya kita bisa mengalami keselamatan. Kalau orang tidak merespon anugerah Allah, ini sama dengan tidak mempertanggungjawabkan iman. Iman kepada Yesus artinya kita harus serupa dengan Yesus. Atau dengan bahasa lain, kita tidak serupa dengan dunia. Kalau kita bilang kita percaya Yesus, tapi kita nggak hidup seperti Yesus hidup, kita nggak bertanggung jawab. Kita buka deh, 1 Yohanes 2 ayat 6. Kata Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, kalau orang mengaku percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus, maka orang tersebut wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ini yang namanya mempertanggungjawabkan iman. Nah, jadi masalah kan, kalau orang nggak belajar firman kan, dia nggak tahu kalau imannya itu perlu untuk dipertanggungjawabkan. Nah, banyak orang biasanya mempertanggungjawabkan hal yang lain. Mempertanggungjawabkan apa? Mempertanggungjawabkan kehidupannya, hal lain yang lebih menjadi sumber kekhawatirannya. Entah itu pendidikannya, entah itu pekerjaannya, entah itu keluarga, macam-macam. Oke. Matius 16 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, 26, 16 ayat 26. 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya, banyak orang lebih fokus untuk bertanggung jawab pada hal yang lain. Pekerjaannya, pendidikannya, usahanya. Nah, ini yang Tuhan Yesus maksudkan ya. Kalau orang itu nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau orang masih mau menyenangkan diri sendiri, tapi dia juga mau nyenangin Tuhan, pasti dia nggak bertanggung jawab sama imannya. Orang yang sukses dalam hidup secara umum itu kan orang yang bertanggung jawab. Setuju nggak? Orang yang berhasil dalam hidup, punya karir bagus, dia punya aset di mana-mana. Dia bertanggung jawab. Pasti dia juga belajar tuh. Rajin sekolah, kuliahnya serius ya.
orangnya juga bekerja keras, terus workaholic, mendedikasikan dirinya dengan maksimal ya, mengeluarkan semua potensi yang dia miliki untuk sebuah harga kesuksesan. Tapi sayangnya tidak memperhatikan imannya dengan. Dan tadi kita udah baca ya, 1 Yohanes 2 ayat 6, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, harusnya kita hidup, kita serupa dengan Tuhan Yesus. Kita nggak menjadi serupa dengan dunia. Orang yang bertanggung jawab dalam hidup umumnya belum tentu bertanggung jawab sama kehidupan imannya. Tapi ya, kalau orang bertanggung jawab sama kehidupan imannya, dia pasti bertanggung jawab sama hidupnya secara umum. Makanya saya sering bahas tentang 4 kecerdasan dasar ya. Ada spiritual quotient, ada emotional quotient, ada intellectual quotient, ada physical quotient. Dulu sebelum tahun 1995, seorang tokoh uh, yang menggagas IQ ya, namanya Alfred Binet, dia bilang IQ itu yang menentukan keberhasilan orang. IQ itu yang menentukan keberhasilan atau kesuksesan orang. Tapi ternyata setelah diteliti lebih jauh lagi, ilmu pengetahuan semakin berkembang, tahun 95 Daniel Goleman bilang, dia membantah dengan mengajukan tesis, bukan IQ yang menentukan keberhasilan atau kesuksesan orang, tapi EQ. Jadi kalau orang EQ-nya bagus, IQ-nya pasti bagus. Kalau orang IQ-nya bagus, EQ-nya belum tentu bagus. Itu maksudnya. Jadi kalau orang bisa manage emosinya dengan baik, ya pasti jadi orang yang berhasil. Ya emosi itu memang penting ya. Bahkan emosi itu memainkan peranan 85-88%. Ini based on teori ya, ada penelitiannya. Tapi sebetulnya yang lebih berpengaruh itu sebetulnya SQ. Apalagi kita bicara tentang kekristenan. SQ itu lebih penting. Nah, SQ ini yang disebut kehidupan iman tadi. Beriman tadi. Kalau orang bertanggung jawab sama hidupnya secara umum, belum tentu tuh dia berurusan dengan Tuhan secara serius. Tapi kalau orang yang betul-betul berurusan dengan Tuhan secara serius, mempertanggungjawabkan imannya, pasti dia juga bertanggung jawab sama hidup. Jadi kalau mau dikejar, kejarnya yang SQ, jangan yang lain gitu. Ya oke lah, kita EQ, kita berusaha gimana bisa punya emosi yang bagus. Tapi EQ itu nggak menjamin orang punya SQ yang bagus. Jadi kalau kita mau punya EQ yang bagus, IQ yang bagus, PQ yang bagus, kejarnya SQ. Orang SQ-nya bagus, apakah dia menjadi orang yang emosian, orang yang tidak bisa mengatur emosinya dengan baik? Apakah dia suka marah-marah? Apakah dia orang yang impulsif? Impulsif itu kan juga bagian dari emosi. Impulsif itu dia cepat mengambil keputusan tanpa dia berpikir panjang. Impulsif. Apakah orang yang SQ-nya bagus seperti itu? Enggak, sebaliknya malah. Dia pasti bisa manage emosinya dengan baik. Dia bisa menempatkan emosinya dengan baik. Dia nggak gampang khawatir, dia nggak tergesa-gesa, pikirannya matang. Rajin nggak? Rajin lah. Orang ngaku cinta Tuhan, tapi kalau dia males, itu dipertanyakan tuh imannya. Jadi kalau kita mau punya kehidupan umum yang baik ya, kita jangan fokusnya ke kehidupan
mengejar cita-cita, mengejar ambisi kita, jangan. Nanti malah repot loh. Repotnya apa? Repot ngelepasin ya. Kayak orang muda kaya ya. Aku sudah melakukan semuanya guru, apalagi yang kurang. Taurat dia berhasil loh. Sempurna loh. Dan Yesus bilang, jual segala milik, bagikan kepada orang miskin. Orang muda kaya itu bertanggung jawab nggak? Secara umum hidupnya. Bertanggung jawab. Secara imannya, nggak berani dia. Nggak berani. Jadi orang yang bertanggung jawab secara iman, berarti orang itu bisa memberikan contoh atau teladan kepada orang-orang di sekitar. Orang pasti juga akan lihat, oh ini orang kok udah dijahatin, orang ini udah kita apa buat jatuh ya, tapi dia masih tetap baik. Bedanya karakter sama bukan karakter apa coba? Kita diskusi sedikit ya. Karakter dan bukan karakter apa bedanya? Ada yang mau jawab? Gini, kalau saya buat baik ke Kim, karena Kim buat baik ke saya, itu karakter bukan? Apa itu namanya? Kalau bukan karakter, Balas budi. balas budi. Kalau karakter apa? Ini Jangan ini. definisi umum aja. Wah ini keren. Apalagi nanti kita bicara kodrat ilahi. Bukan cuma bicara balas budi kebaikan orang, orang itu baik ke kita, kita baik ke dia. Tapi sampai orang yang nyakitin, bahkan kita lebih dulu mengasihi orang itu. Wah itu luar biasa ya. Nah itu tuh salah satu ininya, poin. Sikapnya nggak dipengaruhi situasi. Kalau saya baik ke Kim karena Kim baik ke saya, itu bukan karakter. Tapi kalau saya buat baik ke Kim, Kim nggak buat baik ke saya, Kim malah jahatin saya tetap buat baik. Itu karakter. Pernah lihat nggak atau ketemu nggak sama profesi-profesi yang mengharuskan orang itu bersikap ramah? Pernah ya? Misalnya apa? Pramugari, customer service, apalagi. Wah, baik banget. Itu Ya, semua salon polesan. juga, Kak. Oh ya, salon juga ya. Itu semua, kalau boleh jujur ya, itu polesan. Kenapa dibilang polesan? Karena hanya sekedar profesionalitas, sebatas profesional aja, profesionalitas. Nanti kalau dia udah nggak kerja tuh, udah kembali ke karakter awal. Jadi semua gesturnya itu dilatih. Itu semua cuma apa? Kalau bahasa kasarnya ya pencitraan. Cuma mode ya. Mode tuh berarti ada saatnya dia nggak kayak gitu. Nah, anak Tuhan itu mestinya bukan cuma secara karakter pada umumnya doang. Ini aja definisi umum loh. Ini saya dapat dari definisi umum, definisi karakter itu. Jadi karakter tuh nggak berubah. Mau kita dijahatin, dijelekin, kita tetap melakukan hal yang benar. Kita melakukan hal yang baik. Kita setia dengan karakter kita. Itu baru. Ya bahasa lainnya karakter yang kuat itu integritas ya. Integritas. Kalau dalam konteks Kristen kan ada variabel tambahannya ya. Karakter ilahi atau kodrat ilahi.
karakter Allah atau kodrat ilahi itu kita bukan hanya berbuat baik, tapi kita berbuat benar. Jadi seluruh tingkah laku kita, baik yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu geraknya itu sesuai dengan kehendak Allah. Kayaknya orang ini susah banget Tuhan buat dikasihi. Tapi Allah mau kita mengasihi orang itu. Itu sarana kita untuk menyatakan kasih. Terus kita nggak mau mengasihi orang itu, gimana caranya? Nah, saya mau ulang kalimat ini sekali lagi ya. Definisi umum karakter aja, itu aja kayaknya udah susah buat dilakuin. Apalagi kodrat ilahi ya. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ya itu balas jasa ya, balas budi ya. Tapi kalau kita mengasihi orang yang jahat ke kita, yang jelekin kita, yang bahkan berniat mencelakai kita, itu ilahi. Nah, kita mestinya punya teladan semacam ini. Nah, ini namanya memperagakan kematian Yesus. Loh, memperagakan kematian Yesus? Kan kita melakukan hal yang kita dilukai, tapi kita melakukan hal yang sebaliknya ya. Kita melakukan hal yang benar, itu sakit nggak sih? Kita baikin tapi diludahin, kita tetap melayani dia. Sakit nggak tuh? Sakit loh. Sakit loh. Tuhan Yesus menebus orang-orang yang menyalibkannya. Coba pikir aja tuh. Sakit nggak tuh? Tapi inilah harga dari iman kita. Harga dari ikut Tuhan Yesus tuh ini. Jadi ingat baik-baik, kita ini itu pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu cirinya apa? Penderitaan. Nah, ini harus jadi mindset. Harus jadi mindset yang ditanamkan terus-menerus ya. Dan ini pasti menjadi kesaksian nih. Nggak mungkin kita nggak jadi saksi. Nah, masalahnya banyak orang Kristen tuh merasa telah mempertanggungjawabkan imannya dengan pergi ke gereja, apalagi rajin berdoa, apalagi berbuat baik, apalagi kasih persembahan, perpuluhan buah sulung kayak atau apa namanya ya. Kalau di kita tuh kontribusi ya. Saya udah kasih kontribusi janji iman, saya rajin loh ikut pertemuan. Bukan cuma masalah rajinnya ikut pertemuannya, ya itu dilihat. Tapi masalahnya dalam ikut di pertemuan itu berproses nggak? Sama kayak anak rajin datang ke sekolah. Tapi di sekolah itu ngikutin pelajarannya nggak? Nangkep nggak nih? Kalau nggak ngikutin pelajarannya ya nggak pinter lah. Mau di sekolah bagus juga, mau di universitas bagus juga. Makanya jangan kita jangan salah persepsi gitu. Jangan merasa puas. Ya ini memang tingkat pengertian ya. Tapi kalau orang udah dididik sekian lama, apalagi mendengar firman yang benar, dia masih punya mindset seperti itu, berarti kan ada yang salah dengan orang itu. Kalau baru pertama kali orang itu dia belum pernah dengar firman kayak gini, terus dia masih punya konsep agamawi tadi, ya mempertanggungjawabkan iman artinya rajin ke gereja, kasih persembahan ke gereja, ikut bantu pelayanan, jadi bahasanya apa tuh kalau sekarang tuh, relawan nih, apa sih, sejenis relawan gitu, lupa saya namanya apa.
ya sejenis relawan gitulah. Tapi bukan pelayan ya, bukan pelayan. Kalau pelayan kan tetap tuh ada namanya apa tuh lupa. Volunteer, volunteer ya. Jadi volunteer di gereja. Jadi mempertanggungjawabkan iman itu apa? Saya rasa ini udah berkali-kali pengulangan ini udah disebut berkali-kali ya. Orang itu baru bisa dijawab, orang itu baru bisa disebut mempertanggungjawabkan imannya dengan benar kalau dia punya cara hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Kalau dia nggak serupa dengan dunia ini. Nah ini penting ya, pengertian ini penting. Paulus sendiri bersaksi bahwa ia tidak berlari tanpa tujuan dan ia juga bukan seorang petinju yang sembarangan saja memukul. 1 Korintus 9 ayat 26. Kita buka deh. Satu Korintus 9 ayat 26. Oke, silakan. Siapa mau baca? 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ya, Paulus bilang, aku bukan orang yang berlari tanpa tujuan. Aku bukan seperti seorang petinju yang sembarang saja memukul. Jadi ngerti nggak sih arah ikut Tuhan Yesus itu apa? Kalau kita jadi orang Kristen tapi kita nggak tahu untuk apa kita jadi orang Kristen dan apa target orang Kristen, apa gunanya jadi orang Kristen? Kan orang Kristen itu orang-orang yang ditargetkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 29. Supaya juga nanti ketika kita mengajar orang, kita nasehatin orang, kita ngasih teladan ke orang, kita ditolak sama Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 27. Kita buka deh. Satu Korintus 6 ayat 27. Oke, belum keganti ya sepertinya. Berapa, Kak? 1 Korintus 6 ayat 27. Sorry. Typo ya. Bentar. 1 Korintus
9. 9, sorry. 9 ayat 27. Oke, dibaca. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Iya, ditolak di sini bukan ditolak orang. Ya, ditolak orang bisa, tapi itu nggak sakit. Dan itu mestinya biasa. Kalau orang menolak kita, maka kita perintahkan ya kebaskan debu. Artinya kita nggak usah maksa dia, ya nggak usah sampai apa ya. Kita mohon-mohon orang itu buat percaya sama Tuhan. Tapi di sini ditolak Tuhan. Kata ditolak di situ bahasa aslinya adokimos. Adokimos artinya terbuang, menjadi terbuang atau tidak layak atau tidak disetujui. Ngeri ini sebenarnya. Ini juga sama dengan yang ditulis di Matius 7 ayat 21-23. Orang yang merasa sudah mempertanggungjawabkan imannya. Bukankah aku telah bernubuat demi namamu, Tuhan? Aku sudah mempertanggungjawabkan imanku, Tuhan. Bukankah aku mengusir roh jahat demi nama? Melakukan mukjizat demi nama. Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Nyala kamu daripadaku para pembuat kejahatan. Adokimos. Artinya menjadi terbuang. Tidak layak. Tidak disetujui. Kalau tadi di 1 Korintus di ayat sebelumnya ya. 1 Korintus 9 ayat 26 ya. Paulus kan bilang, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku nggak memukul, aku bukan orang yang sembarangan memukul. Bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini kan artinya jelas. Ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Inilah yang dimaksud dengan pertanggungjawaban iman. Orang yang beriman harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan mereka yang tidak beriman pada Yesus. Yang diberi lebih, dituntut lebih. Tapi ini juga jangan membuat kita jadi takut, terus kita jadi, aduh, kalau begini ceritanya, mendingan aku nggak usah ikut Tuhan Yesus gitu kan. Jangan berpikir dangkal juga ya. Tadi sempat dibahas juga tuh. Kalau kehidupan awal seorang Kristen, maksudnya awam ya, Kristen yang belum belajar, atau orang yang baru jadi Kristen, ekspresi imannya itu diwujudkan dalam kegiatan agama semata-mata, itu bisa dimaklumi. Tadi menganggap kalau mempertanggungjawabkan iman itu ya rajin beribadah. Pokoknya taat dengan kehidupan beragama tuh. Tapi kalau udah bertumbuh ya, setelah kita bertumbuh, kita harusnya mulai bisa mewujudkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan dalam seluruh tindakan hidup kita. Anak Tuhan itu apa? Anak Tuhan itu, kita buka ayat terakhir, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin Roh Allah itu apa?
Dipimpin Roh Allah itu dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus itu apa? Dipimpin oleh kehendak Allah. Dipimpin kehendak Allah itu apa? Pikiran perasaan Allah yang mendominasi hidup kita, yang menggerakkan seluruh pikiran kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan. Kayak di 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Itu baru disebut anak Allah. Dan inilah yang disebut pertanggungjawaban iman yang benar. Jikalau kamu mengaku hidup di dalam Dia, hendaklah kamu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini baru pertanggungjawaban iman yang benar. Jadi nanti ketika kita pulang ke surga maksudnya, Tuhan nggak bilang aku nggak kenal kamu. Ini ngeri loh. Ngeri loh. Ayat Matius 7, 21, 23, 1 Korintus 9 ayat 37 itu ngeri loh. Terngiang-ngiang buat saya pribadi. Ayat 27, sorry. 1 Korintus 9 ayat 27. Jangan sampai kita udah memberitakan Injil nih, kita ditolak. Kenapa? Kita nggak menghidupi. Ada kisah lucu lagi ya, Imam Skewa tuh. Anak-anak Imam Skewa. Dia ngusir setan pakai nama Yesus, tapi setannya yang ngebacain. Ke Paulus, gue kenal. Yesus gue kenal, lu siapa? Setan aja kenal loh sesama setan. Sorry. Nggak, ini bukan bermaksud ya. Dia kenal loh, orang yang bukan anak Tuhan, mana yang anak Tuhan dia kenal loh. Jadi sebagai kesimpulan, orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan imannya adalah orang yang hidup sama seperti Yesus telah hidup. Sehingga tidak mungkin ia menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau orang secara imannya dia bertanggung jawab, pasti dalam kehidupan umumnya dia bertanggung jawab. Nah, kita kejar yang ini, kita jangan kejar yang lain. Kalau masih muda, kita punya banyak aset di mana-mana, itu kan tren anak dunia sekarang. Kalau sekarang, tren kita nih, orang percaya, orang Kristen, kita mengumpulkan aset di surga. Amin ya? Amin ya. Oke. Amin.